Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. LPM Display kembali menghadirkan informasi mengenai PK2 Maba dan Startup Akademi Fakultas Ilmu Komputer tahun 2020. Selengkapnya bersama saya, Zaratul Indah Mulyasari, dalam Dimensi Display Media Informasi. Senin 21 September 2020, Fakultas Ilmu Komputer kembali memulai agenda tahunan, yaitu PK2 Maba dan Startup Akademi dengan mengadakan upacara pembukaan di Aula Lantai 2 Gedung G Fakultas Ilmu Komputer. Namun ada yang berbeda dalam pelaksanaan upacara pembukaan tahun ini. Terlihat hanya ada jajaran dekanat, beberapa panitia, dan 8 mahasiswa baru yang menghadiri acara tersebut. Hal ini masih berkaitan dengan kebijakan Universitas Brawijaya terkait dengan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Kehadiran 8 mahasiswa tersebut sebagai bentuk simbolis dalam upacara pembukaan ini, sedangkan 770 mahasiswa baru lain terhubung melalui media video conference Zoom. Acara dimulai dengan pemutaran video pengenalan Fakultas Ilmu Komputer yang telah disiapkan tim dosen oleh panitia. Terlihat Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa dan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer hadir di tempat untuk menyampaikan sambutannya. Setelah itu terdapat proses penyematan pita secara simbolis kepada perwakilan mahasiswa baru oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Wayan Firdaus Mahmudi, sekaligus menandai dimulainya rangkaian acara PK2 Maba dan Startup Akademi. Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Studium Generale kembali masuk ke dalam agenda awal rangkaian PK2 Maba. Trias Toto Kurniawan kali ini ditemani oleh Fatwa Ramdhani dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa-mahasiswa baru. Materi yang disampaikan pun berupa motivasi untuk menjalankan kehidupan perkuliahan. Studium Generale pun ditutup dengan pemutaran video persembahan dari jajaran Civitas Akademika Fakultas Ilmu Komputer. Dari tahun ke tahun, pelaksanaan PK2 Maba dan Startup Akademi selalu dilaksanakan sebelum jadwal perkuliahan dimulai. Namun ada sedikit perbedaan pada tahun ini, karena selain diselenggarakan secara daring, pelaksanaan PK2 Maba dan Startup Akademi dilaksanakan bersamaan dengan jadwal kuliah semester ganjil tahun 2020. Untuk lebih jelasnya, kami sudah terhubung dengan Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana PK2 Maba dan Startup Akademi pada tahun 2020 ini bersama rekan kami Zara Asma Anissa. Kami persilakan. Baik, terima kasih Indah. Saat ini saya sedang bersama Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana PK2 Maba dan Startup Akademi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Kak, namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Syukran Nikmatullah. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika 2018. Alhamdulillah saya di sini diamanahi sebagai Ketua Pelaksana PK2 Maba dan Startup Akademi 2020. Oke, nama aku Tiara Sri Mulati, biasa dipanggil Tiara, asal dari Prodi Teknik Komputer 2018. Di sini ngebantuin Syukron menjadi Wakil Ketua Pelaksana PK2 Maba dan Startup Akademi Filkom 2020. Oke, pertanyaan pertama Kak, tema dan tagline PK2 Maba dan Startup Akademi tahun ini tuh apa Kak? Jadi tahun ini itu aku dan Syukron mengangkat tema karakter disiplin kreatif dengan hati peduli dan pemikiran cerdas inovatif. Dengan tagline sendiri, itu rangkul cipta, aksi, prestasi. Tuh. Jadi tujuannya kenapa kita ngangkat tema seperti itu, karena disiplin itu kan suatu karakter yang harus dibangun, karena banyaknya kemarin itu ada masalah dari 2019 katanya angkatannya kurang
disiplin dari dosen-dosen. Jadi kami maunya output dari PK2 Maba 2020 ini anak-anaknya disiplin. Disiplin yang kayak gimana? Yang kreatif. Maksudnya kreatif adalah kita nggak bentuk disiplin tuh kayak korsa, kayak militer. Cuman seiring berkembangnya zaman gimana sih disiplinnya gitu kan. Kayak tetap sopan tapi tetap asik, tetap enjoy gitu, tetap bisa berpendapat, tetap bisa nggak dimarah-marahin gitu. Kenapa kita juga bilang hati peduli dan pemikiran cerdas. Hati peduli itu lebih ke kita ngelihatnya regenerasi Filkom ya. Kan tahu sendiri regenerasi Filkom kayak gimana. Nah, kenapa pengennya tahun 2020 ini memiliki hati yang peduli supaya dia tuh bisa peka terhadap lingkungannya. Jadi kayak dia itu harus jadi apa gitu loh di lingkungannya. Tuh supaya kontribusinya itu dan regenerasi Filkom juga membaik. Tuh tujuannya. Berhubung PK2 Maba ini diadakan pada saat pandemi ya Kak, tentu ada perubahan dalam pelaksanaan PK2 Maba dan Startup Academy dari tahun lalu. Nah, bisa dijelaskan perubahan secara teknis maupun secara esensi rangkaian tahun ini bagaimana? Oke. Syukran. Nah, udah masuk kan suaraku? Udah. Masuk. Oke. Jadi kalau perubahan dari segi teknis ya jelas berbeda. Soalnya kan seperti yang kita tahu dari tahun-tahun sebelumnya kan itu dilakukan secara offline. Nah, di Filkom, sedangkan di tahun ini teknisnya itu jauh berbeda karena di sini dilakukan secara daring via Zoom seperti yang bisa dilihat waktu rangkaian PK2 Maba. Jadi kalau dari segi esensi rangkaiannya itu kurang lebih sama seperti itu. Cuma teknisnya aja yang berbeda. Apakah rangkaian PK2 Maba dan Startup Academy ini akan dilakukan selama 1 semester Kak seperti tahun lalu? Aku ya. Jadi PK2 Maba dan Startup ini tetap timeline-nya sama. Kita kan di UB itu terkenalnya dengan ospek long march kan. Jadi tetap 1 semester. Tuh. Kenapa Kak rangkaian pertama PK2 Maba dan Startup Academy ini dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa? Jadi gini, kenapa di tahun ini khususnya ospek fakultas di Filkom itu dilakukan pada hari Senin dan Selasa? Seperti yang kita tahu, untuk tahun ini kan tanggal pelaksanaan Raja Brawijaya kan di tanggal 19 dan 20 September, dan itu bertepatan di hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, alasan diadakan Senin karena seperti yang kita tahu, PKK Maba itu adalah pengenalan kehidupan kampus. Jadi apabila kuliah dulu baru dikenalkan kan agak rancu, sehingga tujuan adanya PKK Maba kan di sini untuk mengenalkan kehidupan kampus itu seperti apa kepada mahasiswa baru. Jadi sebelum mabanya mulai berkuliah, dia tuh sudah tahu kehidupan kampus seperti apa. Makanya pada hari Senin dan Selasa itu dilaksanakan PK2 Maba seperti itu, biar selesai PK2 Maba baru kuliah. Begitu. Untuk rangkaian-rangkaian selanjutnya apakah diadakan di hari kerja lagi Kak? Untuk rangkaian-rangkaian selanjutnya Startup Academy itu tetap sama, bakal dijalankan di hari Sabtu dan Minggu. Jadi bukan di hari Senin dan Selasa, tetap di Sabtu Minggu. Berkaitan dengan perubahan pelaksanaan PK2 Maba dan Startup Academy tadi, mekanisme penugasannya tahun ini itu seperti apa Kak? Oke. Untuk mekanisme penugasannya kurang lebih untuk penugasannya itu ada beberapa macam. Ada yang penugasan melalui video, esai, pilihan ganda, dan analisis SWOT. Nah, untuk teknisnya dan segala macamnya, tiap penugasan kan memiliki ketentuan penugasan masing-masing. Dan untuk penguploadannya, semua pengumpulan tugasnya itu kami mengarahkannya di website Simaba. Jadi PK2 Maba itu memiliki website yang namanya Simaba. Nah, jadi penyebaran seperti penugasan dan info-infonya itu salah satunya lewat website, kurang lebih kayak gitu. Di tahun kemarin itu terdapat penugasan pengabdian masyarakat. Apakah penugasan itu akan diulangi lagi Kak tahun ini atau apakah akan diganti? Oke, untuk pengabdian masyarakat kalau dihilangkan enggak, cuma kalau di tahun ini
untuk pengabdian masyarakat ini penugasannya itu dikemas dalam berbentuk yang berbeda. Kalau tahun sebelumnya kan pengabdian masyarakat ini penugasannya mahasiswa baru terjun langsung ke jalanan membantu warga-warga sekitar yang membutuhkan. Nah, kalau di tahun ini berhubung lagi pandemi juga, adanya PSBB dan tidak boleh keluar rumah, jadi untuk penugasan pengabdian masyarakat ini dikemas dalam berbentuk yang berbeda berupa campaign. Nah, untuk lebih detailnya mungkin ditunggu aja ya untuk penugasannya, seperti itu. Baik Kak, cukup itu saja dulu. Terima kasih atas waktunya kakak sekalian. Itu tadi wawancara saya dengan Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana PK2 Maba dan Startup Akademi Fakultas Ilmu Komputer. Saya Zahra, kembali ke Indah. Belum lama ini, Universitas Brawijaya melakukan pergantian kurikulum baru dengan banyak perubahan besar dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, rekan kami, Zahra, telah terhubung dengan Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Kepada Zahra, kami persilakan. Baik, terima kasih Indah. Saat ini saya sedang bersama Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Hermanto. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang, Zahra. Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Ini saya di kantor nih. Baik, Pak. Sebelumnya, dikarenakan pandemi ini, tentu sistem pembelajaran tidak sama persis dengan semester sebelumnya. Apakah bisa tolong dijelaskan, Pak, mekanisme kuliah semester dasar ini bagaimana? Baik, semester ini kita mengikuti arahan dari pemerintah dan juga Rektor Universitas Brawijaya. Proses perkuliahannya semua secara daring ya. Jadi sampai semester ini selesai bulan Desember itu semua proses perkuliahan secara daring. Nah, di Filkom kita mewajibkan dosen-dosen untuk menggunakan LMS atau Learning Management System. Ada dua yang utama yaitu e-learningnya Filkom yang kita bikin ulang dengan nama E-Link Filkom UBSID dan E-Link UBSID ya. Dan Google Classroom itu yang diwajibkan untuk dosen-dosen. Nah, setelah ada LMS-nya, nanti mahasiswa masing-masing kelas bisa join di masing-masing LMS-nya. Setelah itu baru interaksi dengan dosen melalui LMS tersebut. Misalkan dosennya menginformasikan untuk ada perkuliahan menggunakan Zoom pada jam kuliah dan seterusnya. Lalu berapa lama ini kan sempat ada pergantian kurikulum ya Pak? Di kurikulum baru itu ada istilah pendidikan jalur merdeka. Mungkin bisa dijelaskan Pak apa yang dimaksud dengan pendidikan jalur merdeka ini? Ya, jadi kebetulan memang kita tahun 2020 ini mengupdate kurikulum karena kurikulum yang lama tahun 2016 sudah waktunya diupdate di tahun 2020 dan tim kurikulum juga sudah bekerja setahun terakhir. Dan ketika kita mengupdate kurikulum, ada program dari pemerintah yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang secara sederhana diartikan kesempatan belajar 3 semester di luar prodinya sendiri. Jadi konsepnya Merdeka Belajar seperti itu, yang bisa dalam bentuk mengambil mata kuliah di prodi yang lain, baik di luar Filkom ataupun di dalam UB, luar Filkom dalam UB, ataupun di luar UB di kampus lain, bahkan di luar negeri. Dan ada 8 aktivitas yang lain, magang industri, asisten riset, dan sebagainya. Nah itu kemudian kita susun dalam kurikulum ada 6 jalur pendidikan. Yang satu jalur reguler yang seperti biasanya, kemudian 5 yang lain adalah jalur Merdeka Belajar. Jadi misalkan ada yang 1 semester di dalam UB, tapi di luar prodi, kemudian ada 1 semester di luar prodi, 2 semester di mana keduanya di luar UB, atau 1 semesternya di dalam UB, 1 semesternya di luar UB, dan 3 semester. Jadi skemanya adalah skema merdeka dan skema reguler. Baik Pak. Lalu masih berhubungan dengan kurikulum baru Pak, mata kuliah PKM atau KKNT yang ada di buku panduan itu apa ya Pak kalau bisa dijelaskan? Ya, jadi sudah diatur oleh universitas mata kuliah pengabdian masyarakat itu jadi mata kuliah wajib yang diadakan di semester 4 ke semester 5. Ini kemarin sudah kita bahas di Filkom dan juga sudah masuk di kurikulum khusus untuk mahasiswa angkatan 2019 dan 2020 dan setelahnya. Jadi yang 2018, 17 dan sebelumnya tidak perlu mengambil mata kuliah ini, khusus yang 2019 dan 2020. Ini kegiatannya seperti KKN gitu ya, pengabdian masyarakat. Mungkin nanti mahasiswanya ke desa tertentu melakukan sejumlah kegiatan untuk membantu desa tersebut. Mungkin kalau kaitannya dengan bidang kita, mungkin apakah membangun sistem informasi atau membuat sesuatu produk yang kaitannya dengan IT untuk membantu desa tersebut. Tapi tidak
tertutup juga aktivitas yang di luar IT ya. Lalu bagaimana Pak dengan sistem perkuliahan semester depan? Apakah akan daring seperti ini juga Pak? Ya, semester depan belum ada informasi yang valid gitu ya, maksudnya kami belum dapat arahan dari pusat apakah perkuliahan sudah bisa dilakukan offline di kampus seperti biasa atau masih daring. Jadi sementara masih ditunggu gitu ya, karena kita harus mengikuti instruksi dari pemerintah dan juga rektorat Universitas Brawijaya. Baik Pak, apakah Bapak ada pesan untuk sekian banyak mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komputer? Ya, untuk mahasiswa baru kemarin juga saya sempat ngasih materi tentang akademik fakultas. Nah, secara umum kita sampaikan selamat datang di Filkom, selamat bergabung dengan Filkom, dengan KKN juga ada. Semester ini tetap daring, jadi sementara diikuti dengan mekanisme yang ada. Kami dari fakultas berusaha mendorong dosen-dosen untuk menyediakan standar pembelajaran yang baik untuk daring. Jadi meskipun tetap masih daring, kualitas pembelajarannya kita usahakan supaya tetap terjaga. Kita juga mendorong dosen untuk membuat konten pembelajaran. Kemarin ada program hibah dari fakultas untuk memberikan dana ke dosen untuk membantu pembuatan video ajar dan sebagainya. Harapannya dosen bisa menyiapkan materi ajar dengan baik sehingga kualitas pembelajaran tetap bisa berjalan dengan baik. Mohon bisa diikuti oleh semua mahasiswa baru dengan baik untuk bisa paling tidak kehilangan materi di semester awal ini. Mudah-mudahan bisa mengikuti dengan lancar. Kalaupun ada apa-apa, jangan lupa untuk menyampaikan ke kami di manajemen fakultas untuk kita mungkin mengambil satu tindakan atau evaluasi dan perbaikan jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki segera. Baik Pak, mungkin cukup itu saja Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Sekian wawancara saya dengan Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Komputer. Saya Zahra, kembali ke Indah. Di masa pandemi ini, Fakultas Ilmu Komputer sedang membangun gedung kemahasiswaan baru, menggantikan gedung kemahasiswaan lama yang dulunya berlokasi di Gedung D. Untuk kabar tersebut, rekan kami telah terhubung dengan Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Kepada Zara, kami persilakan. Ya, terima kasih Indah. Baik, saat ini saya sedang bersama Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Arif Rahman. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Nah, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana ya Pak status gedung kemahasiswaan Filkom? Kira-kira kapan gedungnya selesai dibangun? Loh, sekarang sudah mulai dibangun. Penyelesaiannya gimana Pak? Kapan? Kalau penyelesaiannya 2 tahap. Tahun ini kita harapkan struktur kerasnya udah bisa selesai ya. Terus tahun berikutnya baru isi dan lain sebagainya. Memang tidak bisa langsung karena dananya juga terbatas. Kalau dananya unlimited mungkin ya tahun ini bisa selesai. Jadi ada 2 tahap. Tahun 2021 nanti itu gedung sama dulu kalau nggak tahu ya. Gedung F dulu awalnya kan juga dalam bentuk kerangka yang sampai 12 lantai itu ya. Nah kita untuk kemahasiswaan itu kalau nggak salah 6 lantai ya. 6 lantai itu struktur kerasnya itu insya Allah tahun 2021 bisa selesai. Tahun 2021 itu artinya ya sekitar Desember Januari itulah sudah bisa dilihat. Nanti kita lelang lagi untuk 21-22. Itu. Jadi pengertian 21 itu bukan Desember 21 itu enggak, itu tapi awal Januari atau Februari itu sudah mulai terbentuk. Satu lelang lagi untuk kelanjutan 21 sampai tahun 2002. Baik Pak. Lalu bagaimana dengan status kegiatan kelembagaan atau kemahasiswaan ya Pak? Untuk saat ini karena masih daring ya hampir semuanya harus menyesuaikan secara daring. Ya saya sendiri ketemu dengan Anda ini kan harus daring ya. Tidak boleh secara fisik karena memang kita sedang merancang kampus tangguh, meminimalkan kontak antara orang-orang yang ada di kampus dengan dunia luar itu. Jadi kalau toh gedung memang belum ada kan sudah disediakan gedung C. Kalau misalnya tahun depan itu sudah bisa boleh masuk misalnya, maka
kantor-kantor dari mahasiswa itu ditaruh di gedung C sementara, bersabar dulu ya, sebelum menempati ruang yang representatif lah istilahnya. Lalu boleh tahu Pak jumlah mahasiswa baru tahun ini itu berapa? Kalau pastinya gini, yang masuk ke kemahasiswaan kemarin itu hampir 800-an. Tapi apakah mereka mendaftar semua kita juga belum tahu. Ya. Itu saya belum mendapatkan real ya itu. Karena pendaftaran mahasiswa yang dari jalur mandiri kan masih dibuka sampai sekarang. Jadi kita nggak tahu secara pasti, tapi kalau 700 mendekati 800 insya Allah ya itu. Tapi kalau terdaftarnya sendiri 807 terdaftarnya sendiri. Nah nanti siapa yang daftar ulang, siapa yang mengikuti acara dan lain sebagainya itu tergantung kepada situasi ya itu. Tapi tes mandiri selesainya kapan Pak? Tes mandiri kan sudah lama selesai, hampir semingguan lebih, seminggu yang lalu atau 2 minggu yang 10 harian lah. Tuh pendaftaran sebetulnya selesainya mereka untuk bisa daftar ulang itu adalah Jumat kemarin itu ya. Cuman kita lihat kok ada beberapa yang masih belum bisa mendaftar. Saya nggak tahu hambatannya apa. Akhirnya oleh Pak Rektor kalau nggak salah ditambah 5 hari untuk daftar ulangnya. Nah ini yang akhirnya membuat kita jumlahnya secara pastinya berapa. Tapi kalau yang terdaftar itu 806 kalau nggak salah di Filkom ini. Kalau begitu Pak, untuk sekian banyak 800-an lebih mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komputer ini, apa Bapak mempunyai pesan yang ingin disampaikan? Yang jelas mahasiswa ketika dia punya komitmen untuk kuliah itu biasanya terpikir pertama kali adalah kegiatan akademik. Akademik harus bagus dan lain sebagainya. Padahal sebagai mahasiswa itu kan tidak hanya belajar di akademik, tapi juga harus bisa mengasah di bidang yang lain, misalnya kewirausahaan, penalaran, keorganisasian, kemudian olahraga, ya, seni. Jadi ada minat-minat khusus, kewirausahaan, itu kan dipelajari yang seharusnya berdampingan dengan kita belajar di bidang akademik. Makanya kan nanti ada kalau kita keluar itu kan kita mendapatkan nilai ya dari akademik, misalkan mata kuliah A dapat A dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain kita juga mendapatkan poin dari satuan kegiatan mahasiswa. Yang satu namanya hard skill, sedangkan di kemahasiswaan ini hard skill mungkin iya, soft skill-nya juga iya. Memanajemen waktu, kreatif di dalam hal-hal tertentu, menulis sesuatu itu kan, menulis itu kan sebenarnya mengasah kepekaan nurani kita dalam bentuk sebuah tulisan. Misalnya ada kebanjiran, apa yang mau direportasekan, apa yang mau dituliskan, apa yang mau dicari solusinya. Nah itu kan ada pendekatan akademis, ada juga pendekatan kemanusiaan, dan semuanya kan nanti digabung dalam bentuk satu yaitu keorganisasian. Itu kalau nggak diorganisasi kan amburadul nanti Mbak. Nah itu proses belajar di perguruan tinggi. Jadi akademik iya, non akademik juga iya itu. Nah apa yang harus dilakukan? Filkom sudah menyediakan hampir 16 LSU kalau nggak salah, 14 atau 16 LSU, saya belum ngecek secara pasti, yaitu lembaga semi otonom di mana mahasiswa itu bisa belajar berinteraksi di sana, mau yang di bidang riset, mau yang atau dalam kategorinya itu penalaran, mau yang seperti sekarang ini display ya untuk bagaimana kita berbicara atau mengambil peran dan pengalaman di bidang jurnalistik. Saya pikir materi-materi itu ada dan mahasiswa bisa memilih salah satu atau salah dua atau salah tiga.
kan tidak dibatasi, asal bisa mengatur waktunya. Jangan organisasi kemahasiswaannya maju, tapi akademiknya amburadul. Harusnya kan tercapai semuanya. Jadi itu yang harus bisa dipelajari, karena apa? Soft skill itu tidak mudah untuk dicapai. Soft skill itu diasah. Nah, ketika kita sudah punya soft skill-nya, maka tidak mudah untuk hilang. Contoh, kalau kita ini rajin, ya di bidang apapun kita akan rajin. Kalau kita ini kritis, di bidang apapun akan kritis. Kalau kita kreatif di bidang apapun, meskipun tidak sesuai dengan bidang di Filkom atau apa, ya kita akan kreatif. Itu soft skill. Kalau hard skill, ya Anda semester 1, semester 2 belajar coding. Setelah itu nggak pernah Anda gunakan, 10 tahun lagi ya pasti Anda lupa. Itu hard skill. Hard skill menurut saya lebih mudah untuk dicapai, tapi mudah juga untuk dilupakan. Soft skill harus melalui pengalaman. Tidak hanya kinerja, tapi juga hati harus bicara. Supaya apa? Kemampuan itu masih melekat terus ke kita. Mungkin itu Mbak Aisyah bisa berikan untuk mahasiswa, terutama mahasiswa baru. Baik Pak, terima kasih untuk pesannya. Mungkin cukup itu saja dulu. Terima kasih atas waktu Bapak. Tadi wawancara saya dengan Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Komputer, saya Zahra, kembali ke Indah. Pemirsa, saat ini rekan kami sudah terhubung dengan 2 mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Bersama rekan kami, Zahra. Baik, terima kasih Indah. Saat ini saya sedang bersama mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komputer. Perkenalkan dulu Mbak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nanda Amaliatus Soliha. Saya mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, Prodi Teknik Komputer. Saya berasal dari daerah Mojokerto, Jawa Timur. Oke, Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Gibran dari Prodi Teknologi Informasi. Saya berasal dari Jakarta. Oke. Baik, pertanyaan pertama ya. Gimana sih perasaan kalian tentang TK2 Maba yang online ini? Rasanya terharu sih, campur senang sedih, soalnya kan rencananya kan online, rencananya kan offline. Jadi online begini, tapi tetap seru kok. Kalau Hilang gimana? Kalau dari saya sendiri sih Kak, jujur saya senang Kak, karena dengan diadakannya PK2 Maba online ini jadi punya pengalaman baru gitu. Yang biasa kan kita ketemu offline, tapi karena pandemi seperti ini kita jadi secara online, dan itu menurut saya pengalaman baru banget. Oke. Kalau impresi kalian tentang rangkaian TK2 kemarin gimana? Kalau kamu gimana? Iya, impresi aku sumpah nggak nyangka banget, pecah banget sih TK2 Maba Filkom ini, nggak nyangka, nggak bosenin pematerinya, kakaknya juga baik banget. Aku sangka akan kayak marah-marah terus gitu, ternyata enggak, semuanya kakak panitia dari klaster sampai yang itu juga baik-baik semua. Kalau Ilham gimana? Dari aku sih berkesan banget Kak PK2 Maba ini, karena diadanya tuh udah seru banget Kak, walaupun kita online juga kan, tapi menurut saya itu seru banget. Rangkaian acaranya juga udah tersusun rapi banget, karena dari kakak-kakak juga yang udah mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Jadi menurut saya ini berkesan banget bagi saya. Oke. Kalau dari rangkaian yang sudah dilakukan itu kan ada 2 ya, 2 hari. Kemarin sama hari ini. Yeah. Nah, ilmu apa aja sih yang kamu dapat, Nan? Kalau dari aku, di hari pertama kan kita dikasih juga beberapa materi tentang motivasi kita untuk masuk di dunia perkuliahan. Jadi ternyata nggak segampang itu buat menjalani kehidupan perkuliahan Kak, karena kita juga harus memotivasi diri kita sendiri agar nanti, kan kita juga harus mempersiapkan diri. Itu kita benar-benar dikasih motivasi untuk mempersiapkan diri menjalani dunia perkuliahan. Nah, untuk di hari kedua itu yang kita tadi laksanakan tadi pagi, juga dikasih materi tentang
prodi masing-masing gitu Kak. Apalagi tadi kan bagi saya itu saat materinya organisasi, perkenalan organisasi. Nah kan saya dulu juga kebetulan anak organisasi Kak di SMA. Nah saya tuh kalau udah kuliah tuh kayak ya udah belajar aja gitu. Tetapi pas udah dikasih materi tentang organisasi ini saya jadi merasa tertantang gitu untuk melanjutkan organisasi gitu di dunia perkuliahan. Jadi itu Kak. Oke. Kalau boleh tahu, kira-kira alasan utama kalian pilih Filkom ini apa sih? Mungkin mulai dari Ilham. Alasan aku itu pertama dari SMP aku suka, nggak sih dari kecil juga udah suka teknologi, tapi pas SMP baru tuh orang tua aku dukung aku buat menekuni di bidang komputer seperti itu semacamnya. Jadi pas SMA udah mau cari kuliah, kepikir untuk masuk. Itu Kak. Oke. Kalau untuk Nanda? Sebenarnya aku dari SMP udah sih basic ke IT gitu. Jadi aku SMK memutuskan untuk ambil jurusan teknik komputer dan jaringan. Dan setelah itu aku rasa kayak wah bagus nih teknik komputer. Jadi aku memutuskan untuk mengambil kuliah di teknik komputernya UB. Karena aku pengen mendalami skill aku, Kak. Kalau menurut kalian ini, mendingan PK2 Maba ini dilaksanakannya online atau offline sih? Mungkin bisa dari Ilham. Kalau dari aku sih, ya lebih enak offline Kak, karena bisa berinteraksi secara langsung kan dengan kakaknya. Dan juga bisa lebih dapat chemistry-nya gitu. Bisa langsung kenal juga. Kalau lewat online tuh terhambatnya karena kita nggak tahu gimana teman kita sebenarnya, gimana kakak-kakaknya juga bisa ketemu gitu. Sebenarnya online apa offline tetap seru sih Kak, seru aja. Cuma kemarin pas lihat teaser kakak-kakak tahun sebelumnya yang offline kayak seru banget gitu ya, yang offline kita jadi envy. Sebenarnya pengen offline biar ketemu sama teman-teman, tapi online juga nggak mengecewakan kok, nggak seburuk itu. Online juga tetap seru aja. Kalau boleh tahu, kira-kira apa sih harapan kalian buat Filkom sama PK2 Maba ke depannya ini? Mungkin Ilham? Dari aku Kak, untuk Filkom 2020, harapan saya itu karena kita salah satu fakultas yang termuda, tetapi menurut saya itu progresifnya sangat cepat. Jadi harapan saya ke depannya bisa maju lebih baik lagi dan bisa memenuhi visi kita untuk menjadi fakultas yang berstandar internasional. Dan untuk harapan saya untuk PK2 Maba ke depannya bisa diadakan secara offline, pandemi ini bisa berakhir. Jadi bisa diadakan secara offline. Oke, bagus. Kalau untuk Nanda gimana? Halo, Nan? Untuk aku sama sih Kak, kayak Ilham. Intinya ya Fakultas Ilmu Komputer semoga menjadi lebih lagi. Halo? Iya, udah masuk. Lanjut. Halo, udah nyambung? Nyambung. Sama sih Kak. Aku harapannya juga sama kayak Ilham. Intinya semoga Fakultas Ilmu Komputer lebih baik lagi, bisa mencapai semua visi dan misinya. Untuk PK2 Maba, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga angkatan berikutnya bisa melaksanakan PK2 Maba secara offline. Baik, cukup itu saja. Terima kasih ya atas waktu kalian. Itu tadi wawancara saya dengan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komputer. Saya Zahra, kembali ke Indah. Terima kasih Zara atas laporannya. Sekian liputan PK2 Maba dan Startup Academy 2020, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Saya Indah, dalam dimensi Display Media Informasi.